Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cecilia Novi Channel dan aku baru banget buat channel ini di YouTube. Baru banget. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jadi di sini aku mau nyeritain tentang anak aku yang terkena hisprung dan sekarang udah umur 2 tahun. Dia udah 2 kali tahap operasi. Jadi yang aku tahu hisprung itu ciri-cirinya perutnya kembung, terus kalau BAB dia ngeden, susah BAB lah intinya. Dan aku hari ini mau searching apa hisprung. Mungkin penjelasan detailnya kita lihat di Google ya guys. Jadi penyakit hisprung adalah gangguan pada usus besar yang menyebabkan feses atau tinja terjebak di dalam usus. Penyakit bawaan lahir yang tergolong langka ini bisa mengakibatkan bayi tidak buang air besar sejak dilahirkan. Penyakit hisprung terjadi karena kelainan saraf yang mengontrol pergerakan usus. Jadi si anakku ini, Agesti ini, dulu pas lahir, biasanya kan kalau bayi lahir itu 6 jam itu dia harus ngeluarin kotoran yang warna hitam. Tapi kalau Agesti ini enggak, dia ngeluarin kotoran hitam itu 3 hari setelah kita mau pulang dari rumah sakit. Nah, sejak pulang dari rumah sakit itu awal-awal sih aku nggak ngeh kalau ternyata perut dia itu kembung. Terus pas udah 21 hari di rumah itu baru ketahuan kalau perut dia kembung. Padahal selama ini juga minum ASI dia lancar, terus BAB ya biasa, cuman pas makin hari makin kesini itu BAB-nya itu semakin sedikit, terus dia semakin ngeden ya, pokoknya ngeden lah. Nah, abis itu kita sebagai orang tua fix panik banget, kok bisa perutnya itu kembung banget. Next nanti aku bakal kasih lihat fotonya guys dari dia operasi pertama, terus hasil operasinya. Next nanti aku kasih lihat ke kalian. Abis itu aku bawa dia ke bidan. Kata bidan sih ini hanya kembung biasa, kata ibu bidannya kayak gitu. Cuman kata bu bidan kalau mau lebih detailnya, lebih pengen taunya itu suruh bawa ke rumah sakit. Tapi habis itu karena aku udah panik banget, gimana ini anak gini-gini, akhirnya aku bawa dia ke rumah sakit. Sampai sana itu untung banget langsung ketemu sama spesialis bedah anak. Dan ternyata itu sampai sana itu dia dicolok pantatnya pakai jari ini. Masya Allah, itu tuh miris banget ya. Aku tuh miris banget jadi orang tua ya. Gimana pantat anak kita dicolok pakai tangan, dan itu tuh dia bisa ngeluarin kotoran tuh banyak banget, pokoknya banyak banget. Dari situ aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dokter udah jelasin fix ini dia terkena hisprung. Padahalnya aku tuh nggak tahu hisprung itu apa, kayak apa penyakitnya, aku nggak tahu. Yang penting dokter itu ngasih tahu aku kalau dia ini terkena hisprung. Dan untung saja hisprungnya itu belum parah, karena aku bawa dia ke rumah sakit itu belum terlambat, karena masih kembungnya belum yang kembung banget. Akhirnya sejak itu dia masuk ke ruangan perinatologi selama
3 hari akhirnya dokter memutuskan bahwa dia harus operasi. Kalau nggak operasi, kemungkinan besar usus yang di dalam itu bakal rusak dan dia bakal terus kembung karena BAB-nya susah. Akhirnya karena aku sebagai orang tua itu aku hanya pengen yang terbaik untuk anakku. Pokoknya gimana pun caranya aku pasrahin semuanya itu sama dokter. Abis itu udah dikasih tahu kalau dia disuruh operasi. Abis itu dia harus puasa. Iya. Abis itu dia disuruh puasa. Puasa itu mulai dari jam 9. Jadi dia itu harus puasa dari jam 9 pagi sampai masuk ruang operasi itu jam habis maghrib dia baru masuk ruang operasi. Dan aku tuh nyesek banget sebagai orang tua dia. Karena apa? Setelah bayangin aja dari jam 9 pagi sampai habis maghrib dia baru masuk ruang operasi. Dan itu tuh dia tuh rewel dan gak bisa lepas dari gendongan. Ya Allah, aku udah gak bisa berkata apa-apa lagi. Bayangin aja seorang bayi berumur 23 hari itu masuk ruang operasi, itu dia harus puasa selama berjam-jam. Gak bayangin gimana rasanya jadi aku sebagai orang tuanya itu cuma bisa ya Allah aku kuat, ya Allah aku kuat. Mungkin di sini ada orang tua yang ngalamin hal sama anaknya kayak anak aku Agesti. Di sini kita bisa share, bisa berbagi cerita. Next nanti aku bakal ceritain, kalau diceritain nggak bakal selesai. Nanti aku bakal cerita lagi soal operasinya Agesti yang kedua. Dan ini lebih menguras kesabaran banget sebagai orang tua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.